Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan kejuruan yang telah kami selesaikan, yaitu Sejarah Perkembangan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya terlebih dulu. Perkenalkan, saya Sri Suhartini bertindak sebagai moderator. Rekan saya, Mutmainah Hussein sebagai pemateri pertama, Rizka Nur sebagai pemateri kedua, dan Rizaldi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak pemaparan materi-materi dari pemateri kita setelah saya memaparkan latar belakang presentasi kita kali ini. Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Hari Sederajat 2003 mengemukakan bahwa muara dari suatu proses pendidikan, apakah itu pendidikan yang bersifat akademik maupun pendidikan kejuruan, adalah dunia kerja, baik sektor formal maupun sektor non-formal. Tingkat keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di segala bidang akan sangat bergantung pada sumber daya manusia sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan perkembangan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya tersebut dapat dilakukan dan ditempuh melalui pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Dilihat dari perspektif sejarah, usaha perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan sudah mulai pada masa Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Program-program magang yang terorganisir dengan cara mempelajari suatu keterampilan tertentu dari seorang yang sudah dipandang ahli yang berpengalaman dari ciri khas pendidikan pada saat itu. Di lain pihak, pendidikan pada saat itu mencangkup belajar kemampuan dasar menulis dan membaca karya sastra. Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikannya Sekolah Pertukangan Embek School Van Surabaya pada tahun 1853 oleh pihak swasta. Pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pendidikan serupa di Jakarta dengan nama Embek Leergang. Kemudian pada tahun 1901 dilanjutkan dengan pembukaan lembaga pendidikan bernama Koningin Wilhelmina School. Pendidikan teknik dan kejuruan tingkat pertama di Indonesia didirikan menjelang akhir masa penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, terdiri atas Embek Leergang yang mempersiapkan pekerja-pekerja perkembangan yang semakin intensif pembangunan pendidikan teknik. Selanjutnya dibentuk kelembagaan yang disebut TTUC atau Technical Teacher Upgrading Center. Selanjutnya, orientasi perkembangan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia dihubungkan dengan karakteristik pendidikan atau kurikulum, yaitu yang pertama, tahun 1964 sampai 1968, STM SMEA.
yaitu pendekatan kebutuhan masyarakat akan pendidikan social demand approach. Pokoknya anak bisa bersekolah. Sekolah kejuruan dianggap mampu menghasilkan tamatan yang dapat langsung bekerja. Keadaan sekolah kejuruan memprihatinkan dengan fasilitas yang sangat minim, sehingga pada saat itu ada pameo STM sastra. Yang kedua, tahun 1972 sampai 1973, STM pembangunan SMEA pembina, yaitu pendekatan kebutuhan tenaga kerja, Power Demand Approach, dilaksanakan secara terbatas. Proses mencari bentuk yang tepat untuk pendidikan teknisi industri. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang baik dengan tingkat pertumbuhan 7% per tahun. Sehingga diperlukan banyak tenaga kerja untuk mengisi kekosongan di dunia kerja. Tapi pada saat itu, pendidikan kejuruan hanya mampu mengisi 50% saja kebutuhan. Pada saat itu, keterlibatan dunia industri di pendidikan kejuruan belum melembaga secara formal. Yang ketiga, tahun 1976, yaitu pendekatan kebutuhan tenaga kerja untuk sekolah yang belum memperoleh peralatan praktik, berusaha menghasilkan teknisi industri, STMP, SMEA, pembina, SMTK 4 tahun, dan juru teknik STM, BLPT, SMEA, dan SMKK. Digunakan pula pendekatan kebutuhan masyarakat untuk sekolah yang belum direhabilitasi, SMA, SMKK, SMPS, SMM, SMIK, SMSR. Pada periode ini pun, keterlibatan industri belum nampak secara formal. Yang keempat, 1984, yaitu pendekatan humaniora yang memadukan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teori dan praktik dikemas dalam satu semester. Pihak industri terlibat dalam forum pendidikan kejuruan. Yang kelima, tahun 1994, yaitu pada saat ini diberlakukan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, competency-based curriculum. Meskipun pada saat itu belum secara eksplisit disebut KBK sebagaimana dikenal pada tahun 2004. Selain itu, dikenal pula konsep broad-based curriculum di mana pendidikan memiliki prinsip luas, kuat, dan mendasar. Pada periode ini, mulai dikenal konsep pendidikan sistem ganda atau PSG. Pada masa ini, kerjasama dengan dunia usaha dan industri semakin kuat dan melembaga. Yang keenam, tahun 1999, yaitu perubahan orientasi dari supply driven ke demand atau market driven, dari mata pelajaran atau topik pembelajaran ke kompetensi, dari pengukuran tingkat hasil belajar ke pengukuran kompetensi, dan belajar hanya SMK menjadi belajar di SMK, dan di industri dari SMK yang berdiri sendiri ke SMK sebagai bagian tak terpisahkan dari politeknik, BLK, kursus-kursus, dan lembaga diklat lainnya. Yang ketujuh, tahun 2000-an, yaitu pada periode ini momentum pertumbuhan kuantitatif pendidikan kejuruan semakin meningkat. Hubungan dengan pihak industri semakin baik. Pemerintah sudah menyadari pentingnya mengembangkan pendidikan, teknologi, dan kejuruan di Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan, pendidikan kejuruan di Indonesia telah berumur lebih 150 tahun. Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikannya Ambas School, PAN Surabaya tahun 1853 oleh pihak swasta. Sekolah ini terutama ditunjukkan untuk laki-laki keturunan Eropa, khususnya Belanda, dari golongan miskin yang tinggal di Hindia Belanda ketika itu. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga pendidikan di Jakarta dengan nama Ambas Dirgang. Kemudian pada tahun 1901 dilanjutkan dengan pembukaan lembaga pendidikan bernama Koningin Wilhelmina School KWS yang para siswanya terdiri atas tamatan Europe School dan diperuntukkan khusus untuk orang-orang Eropa. 2. Pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, Ambas Dirgang dikenal sebagai Sekolah Pertukangan (SPT). Ambas School menjadi Sekolah Pertukangan Lanjut (SPL) dan Technical School sebagai sekolah teknik.
sedangkan THS menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lama pendidikan SPT adalah 2 tahun setelah SD 6 tahun. SPL adalah 1 tahun setelah SPT. SPT adalah 4 tahun yang kemudian menjadi 3 tahun setelah SD. Lembaga Pendidikan Teknik dan Kejuruan berkembang menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang mempunyai peran sentral dalam penyediaan tenaga tukang yang terampil dan teknisi tingkat pertama. 3. Era Reformasi. Sejak kemerdekaan hingga sekarang, pendidikan teknik dan kejuruan berkembang pesat. Pemerintah sendiri saat ini sedang menggalakkan peran SMK yang lebih diminati masyarakat karena berorientasi pada pekerjaan. Kebijakan pemerintah antara lain sesuai rencana strategis Renstra Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50/50 pada tahun 2010 dan 70/30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyampaikan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kesimpulan, pendidikan kejuruan sebagai salah satu subsistem dan sistem pendidikan nasional diharapkan mampu mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang produktif dan memiliki skill serta bermoral sehingga bisa bekerja secara profesional di bidangnya, sekaligus berdaya saing dalam dunia kerja yang semakin menuntut akan kualitas SDM. Pendidikan kejuruan juga dibuat untuk melatih peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan membawa perubahan positif bagi kemajuan bangsa dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, pendidikan kejuruan tidak lepas dari tantangan, di antaranya adalah stigma negatif SMK yang masih melekat sehingga menghambat kemajuan pendidikan kejuruan itu sendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana tenaga didik yang kurang kompeten dalam bidangnya, daya serap industri dan wirausaha rendah, serta permasalahan-permasalahan lain yang menuntut untuk segera diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama baik pemerintah, pihak sekolah dan pihak DU atau DI, dan pihak-pihak yang terlibat dalam untuk menciptakan sistem pendidikan kejuruan yang lebih produktif dan efisien sehingga bisa mencetak SDM yang lebih baik dan bisa bersaing untuk memenuhi tantangan dalam pasar global. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang belum jelas, silakan dipertanyakan dan kita bersama-sama berdiskusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.